Terima kasih pemirsa, masih di pengobatan alternatif dan tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Jeng Jumaro dan Ibu Suprapti yang menderita gangguan penyakit diabetes. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa langsung gabung di line telepon kita di 017380022. Oke, Ibu, tadi Ibu telah bercerita tentang komplikasi dari penyakit Ibu diabetes itu ya Bu ya. Nah, namun sebelumnya nih Bu ya, apa sih Bu yang Ibu rasakan sebelum Ibu benar-benar tahu bahwasanya Ibu menderita gangguan penyakit diabetes itu? Ya, tadinya lemes kan maunya tidur aja, mau angkat tangan aja susah gitu kan, lemes nggak bisa. Jadi ya ke dokter periksa, tahu kena diabetes ya. Mungkin udah lama sebenarnya. Udah dari tahun 91 Udah belum lahir itu Bu? Iya. Dari tahun 91 udah berobat kemana-mana, ke Jakarta, udah ke Bonjero kan ya, ke Cilegon, pokoknya kemana-mana lah udah berusaha. Kejauhan Sudah jauh sampai kemana-mana masih kan udah pulang, masuk lagi rumah sakit, udah pulang, masuk lagi seminggu, bingung kan. Nah itulah itu lama-lama ada yang itulah Ibu Jumini tuh ke tempat Jeng Jumaro, ayo katanya kita ke tempat Ajeng. Nah ayolah melok lah kata bapaknya, sana lama ya ikut kan. Nah alhamdulillah baru berapa kali kan minum obat dari Ajeng, nah enakan. Yang tadinya nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, mau jalan di papa kan, alhamdulillah lah minum herbal, alhamdulillah Enakan nenteng ya. Oke, kemudian Ibu sebelumnya Ibu divonis diabetes basah atau diabetes kering ini? Diabetes kering. Diabetes kering ya. Jadi Ibu kurus ya? Iya, dulu gendut 80 kilo beratnya. Sekarang kurusan. Sekarang habis tempo hari ini udah naik lagi nih, udah enakan. Kemarin lebih kurus lagi loh. Kurus. Aku kaget. Cuma Ibu dulu 80. Iya. Soalnya waktu ketemu saya sekecil ini ya. Cuman 41 nurun habis kan badannya. Nah sekarang ini udah 50 lebih. Udah 50 Iya kecil sekali. Cila pokoknya sebanyak. Ya Bu, Jeng nanti kita akan membahas lagi, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Miharso. Oh, monggo Pak. Miharso. Ya, langsung ya Bapak. Pak Harso. Ini Pak Harso. Pak Harto, Pak Harso. Pak Harto. Atau Miharso. Oh, Pak Harto, Pak Harto ini Pak, monggo. Ya, Pak. Di Bukit Lama. Ya. Umur sekitar 68 tahun. 68. Saya itu sudah ke dokter. Katanya ada penyumbatan kah, Di mana? kemudian kolesterol. Oh, penyumbatan di mana Pak Miharto? Kan nggak tahu, katanya ada penyumbatan di dada apa di apa karena kolesterol itu. Oh, karena kolesterol ya. Terus? Iya, kemudian memang suka berat di dada depan. Oh, dadanya. Apalagi kalau marah atau kemerungsung itu kan. Tambah menges ya? Kalau enggak ya sembuh, biasa aja gitu. Kalau duduk lama berdiri itu juga ngos-ngosan. Oh. Kalau duduk lama, kemudian duduk ke dokter jantung, saya belum ke dokter jantung. Ada dokter teman itu bilang ini di kateter saja, udah kateter pasang ring. Saya males itu karena sampai sekarang juga masih sehat-sehat saja. Bagaimana caranya saya dengan Jeng ini menasihatnya atau pernah ke dokter spesialis jantung nggak Pak? Baru sekali ke sana. Terus kemarin vonisnya? Dari Caritas itu sudah itu spesialis jantung bilang begini, ya nanti Bapak ini datang lagi aja di kateter dulu, kateter kalau perlu pasang ring gitu. Dia baru bicara gitu. Terus Bapak udah ketakutan. Sekarang pulang aja ini saya obati gitu. Nah, saya belum ke sana. Biasa-biasa aja saya masih bertugas. Aktivitasnya apa Pak Miharto? Saya dosen. Dosen ya. Mestinya sudah pensiun, tapi kalau guru besar itu kan boleh. Oh iya. Izin Pak, mudah-mudahan saya bisa. Iya. Gimana? Iya, itu aja pertanyaannya. Iya, yang berhubungan dengan jantung itu. Ya Pak Miharto, terima kasih atas teleponnya. Jadi kolesterol yang tinggi itu pasti akan memicu darah kita menjadi kental, kemudian menimbulkan penyumbatan di arteri jantung. Ya.
Nah, jadi penyumbatan di pembuluh darah di jantung mungkin sehingga Bapak akan di-cut dulu, sudah di-cut baru akan dipasang ring. Nah, kalau misalnya duduk lama, apalagi mungkin Bapak kan sibuk ya, aktivitasnya banyak gitu ya, sebagai Pak dosen dan guru besar otomatis pasti banyak aktivitasnya. Dan juga nggak cuma aktivitasnya yang banyak, tapi juga ini macu terus otaknya. Pikirannya. Ya, pikiran jalan terus. Dan apabila ada juga yang olahraga sudah teratur tapi masih saja seperti itu. Nah, saya punya saran begini. Yang pertama adalah mulai mengkonsumsi makanan itu tidak terlalu banyak yang mengandung lemak. Contohnya kurangi gorengan, kemudian santan ya, tepung ya. Nah, bisa pakai oat ya, pakai oat itu konsumsinya. Kemudian lagi kalau saya tadi lupa nggak nanya berapa berat badannya ya. Nah, kemudian untuk pengobatannya kalau pakai daun Pak di kami itu Bapak karena dilakukan treatmentnya adalah diterapi melalui akupunktur ya, kemudian refleksi juga. Terus kita kasih herbal. Herbal apa yang diberikan untuk kolesterol? Kita ada namanya Sifakol ya. Itu kita ada namanya Sifakol, merek kita punya. Nah, kemudian kita juga akan memberikan beberapa ramuan yang lain. Kalau misalnya Bapak belum sempat datang ke kami, bisa mencari daun untuk pengencer darahnya Pak ya, itu pakai daun mahkota dewa. Maaf, pakai buah mahkota dewa itu bisa. Mahkota dewa, kemudian lagi pakai daun dewa, ya itu diolah. Kemudian kalau kami yang Sifakol itu mengandungan salah satunya itu pakai tambahan gula aren ya. Nah, kalau misalnya nggak ada nih, oke, kita cari daun dewa aja deh. Daun dewa ini sifatnya adalah pengencer darah Pak ya, pengencer darah daun dewa. Jadi dipakai banyak oleh orang-orang yang stroke, kemudian lagi kolesterol ya, atau penyumbatan seperti itu juga bisa ya Pak. Nah, itu pakai daun dewa. Kemudian lagi untuk sarafnya dan juga perkembangan jantungnya berbaik itu bisa menggunakan daun pegagan. Sekali lagi daun dewa dan pegagan itu seperti berjodoh untuk penyakit kardiovaskular Bapak seperti itu. Nah, tentunya dengan pola makan yang baik tadi, tidak mulai memantang yang mengandung lemak tinggi dan juga minyak. Kemudian lagi banyak konsumsi buahnya adalah buah apel. Sering-sering Pak sebelum makan, Bapak minumnya jus dulu. Jus atau buah ya, apel, kemudian lagi stroberi ya, yang mengandung antioksidan tinggi kalau bagi penderita kolesterol itu. Memang cenderungnya agak masam ya, kayak lemon. Nah, kalau Bapak mau rutin biar enak, bikinnya nih buah lemon, terus cari gula aren kristal manis nira. Banyak kok di supermarket ya, di GM ada ya. Dan juga di daerah Bukit banyak toko-toko yang jual. Nah, itu rutin coba Pak. Ya, rutin setiap pagi ya sebelum Bapak makan, kita bikin itu dulu lemon aren. Jadi lemon dengan gula aren. Itu benar-benar bisa, sudah banyak yang membuktikan itu bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darahnya. Kemudian kalau mau cari daunnya yaitu daun pegagan dan daun dewa yang biasa kami pakai gitu. Kalau yang untuk apa namanya? Kalau umbinya itu untuk tumor kanker, tapi kalau daunnya itu bisa dipakai untuk pengencer darah. Itu 2 daun yang bisa Bapak cari ya. Kemudian karena Bapak pasti dengan pressure yang tinggi, dengan pekerjaan yang mungkin sibuknya luar biasa, kita bisa menenangkan pikiran setiap habis sholat subuh, itu bisa melakukan treatment. Kalau kami menganjurkan kepada pasien yang asma, penyakit jantung, diabetes, pokoknya yang akut-akut ya, udah mulai gerakannya terbatas pun kita kasih self terapi ya. Memang sederhana sekali dari sini ya, taruh di sini. Ini semua orang yang nafasnya suka kurang lega. Ini adalah proses membuang energi negatif. Ini penting sekali biar dada kita tidak terasa berat. Tarik nafas ke samping. Buang. Astagfirullahaladzim. Nah, sekali lagi taruh di dada nih contohnya. Tarik ke samping. Buang. Astagfirullah. Ini sudah banyak sekali yang jantung bocor pun. Ada waktu itu juga seorang dosen yang udah mau dipasang ringnya 5, malah disuruhnya dia ke Jakarta, dia nggak mau. Kemudian saya bilang ya selain diobatin, beliau juga rutin tuh minum airnya transfer energi ya, itu kan air doa bareng-bareng. Nah, air transfer energi, terus habis sholat subuh, bismillahirrahmanirrahim 7 kali ya Allah ya, mudah-mudahan hamba dibuang penyakitnya, diberikan kesehatan, amin. Udah minum itu rileks, berdiri, sambil berdiri ya, sambil berdiri, kakinya kemudian 45 derajat lah paling enggak ya, ketemu segini, lalu tarik ke samping kayak tadi, buang sambil
istighfar. Bagi yang itu bisa digunakan bagi semua kondisi yang banyak pikiran, terlalu kecapean, insya Allah dengan relaksasi mudah-mudahan darah kita menjadi semakin lancar dan oksigen yang masuk ke otak pun tidak terhambat, kita akan terhindar dari stres, insya Allah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa sehat lagi jantungnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bapak Harto nih, untuk penanganan lebih lanjutnya Bapak bisa langsung datang ke Geria Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7 Pak Jokota Palembang untuk penanganan lebih lanjutnya dan mengikuti transfer energi pada malam hari ini dengan cara menyiapkan 1 gelas air putih nih di hadapan Bapak Harton. Mi Harton, Bapak Himi Harton tadi untuk mengikuti transfer energi langsung dari sini. Namun sebelumnya, setelah jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pengobatan Alternatif.